Lalu saya akan menyampaikan pembahasan materi yang berikutnya. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai eh, namanya closures of relation. Ya. Jadi saya akan menyampaikan topik ataupun materi yang eh, judulnya adalah closures of relation. Ya, saya pastikan dulu screen sharing sudah sesuai. Kemudian saya harus pastikan juga recording sudah dilakukan ya. Oke, jadi eh, saya akan membahas ini ya. Oke. Nah, jadi closures of relation itu apa sih? Eh, Kurang lebih intinya definisinya begini. Definisi dari closures of relation itu dapat dijelaskan dengan cara berikut ya. Jadi jika suatu relasi R pada himpunan S itu gagal atau tidak memenuhi properti tertentu ya, tidak memenuhi properti tertentu, maka bisa terjadi bahwa kita bisa memperluas R menjadi relasi R bintang pada S sehingga relasi tersebut bisa memenuhi properti tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalau suatu relasi tidak memenuhi properti tertentu, tetapi kemudian ditambahkan anggota relasi itu sehingga memenuhi suatu properti tertentu, maka dia disebut sebagai closures of relation, ya, closures of relation. Nah, contoh closures of relation itu adalah misalnya ada suatu R adalah suatu relasi pada himpunan A, R mungkin memiliki atau tidak memiliki properti tertentu, ya. Jadi bisa saja dia tidak memenuhi properti refleksif, tidak memenuhi properti simetrik, tidak memenuhi properti transitif. Yang jelas, closures of relation ini hanya terkait dengan refleksif, simetrik, dan transitif ya. Kalau yang dijelaskan di buku Kenneth Rosen itu. Tidak membahas tentang closures of relation yang lain lagi. Di suatu relasi mungkin memenuhi atau tidak memenuhi suatu properti refleksif, simetrik, atau transitif. Nah, jika ada suatu relasi S dengan properti dari P yang berisi R sedemikian juga hingga S itulah subset dari relasi dengan properti P berisi S, berisi R, maka S disebut klosur dari R, ya. Karena apa? Karena R itu mungkin tidak memenuhi, tetapi ditambah dengan ada tambahan S, maka disebut klosur dari R. Itu mungkin definisi kalimat ini agak sulit dipahami. Jadi cara gampangnya adalah R ini tidak memenuhi. Tapi kemudian ditambah beberapa hal sehingga dia memenuhi, sehingga membentuk relasi S. Ya. Relasi S itu adalah relasi R yang tidak memenuhi, tapi ada tambahnya, maka dia disebut closures of relation. Dengan dalam pembicaraan terkait properti P, gitu ya maksudnya. Nah, mudahnya nanti kita lihat contoh soal. Jadi kita akan lihat ya, contoh misalnya ini ada refleksif klosur dari ini ya, pada himpunan 1, 2, 3. Jadi supaya bisa memenuhi karakteristik refleksif, supaya relasi itu bersifat refleksif,
Maka kalau kita punya relasi ini ditambah dengan apa? Jadi apakah tambahan anggota relasi agar memenuhi sifat refleksif, ya. Tambahannya yang supaya memenuhi adalah berarti adalah pertama-tama kita lihat dulu supaya refleksif itu kan 1,1 anggota R dan 2,2 anggota R dan 3,3 anggota R, ya. Karena for all A anggota A, A, anggota R kan definisi refleksif kan seperti itu. Maka di sini kita lihat 1,1 sudah ada. Nah, 2,2 nggak ada tuh. 3,3 juga nggak ada. Jadi tambahan supaya memenuhi adalah dengan menambahkan elemen 2,2 dan 3,3. Sehingga dikatakan by adding 2,2 and also 3,3, we obtain the reflexive relation S yang memenuhi itu. Jadi reflexive relation S ini adalah relasi R dengan tambahan 2,2 dan 3,3 sehingga menjadi bersifat refleksif yang tadinya tidak bersifat refleksif menjadi bersifat refleksif gitu ya. Nah, so S is reflexive, contain R and is contained within every reflexive relation that contains R. Jadi intinya S itu sekarang bersifat refleksif di mana dia melengkapi yang tidak dimiliki oleh R. Jadi R tidak bersifat refleksif, tapi ditambah dengan 2,2 dan 3,3 membentuk suatu relasi baru S, dia adalah refleksif closure dari R. Jadi kalau menjawab pertanyaannya adalah tentukan refleksif closure dari relasi R itu jawabannya adalah S sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,2 dan 3,3. Ya, sehingga S dikatakan reflexive relation dari R gitu ya. Nah, itu ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan ini kan tadi cuma latihan tentang reflexive relation. Nah, sekarang saya akan membahas latihan mengenai refleksif, simetrik, dan transitif ya. Jadi kalau kita punya relasi seperti ini, apakah dia tentukanlah refleksif, simetrik, dan transitif closure jika himpunannya di sini. Jika kita memiliki himpunan ABCD. Nah, kalau kita himpunan ABCD ini perlu di-consider, terutama kalau apa? Kalau kita membahas tentang refleksif saja ya. Tapi kalau membahas tentang simetrik dan transitif ini bukannya tidak perlu ataupun tidak digunakan atau apa, tapi ini tidak apa? Memang perlu ada, tapi dia tidak digunakan lebih tepatnya ya, tidak digunakan. Nah, oke, sekarang kita akan memikirkan ya bahwa bahwa refleksif closure dari ini dia itu kan supaya refleksif A, anggota R dan B, anggota R dan C, anggota R dan D, anggota R ya. Tapi di sini A, anggota R benar, B, anggota R benar, C, anggota R benar, ini benar semua, tapi D, anggota R nggak ada. Jadi ini perlu ditambahkan. Jadi ini tambahnya ini. Jadi refleksif closure-nya itu adalah relasi awal ditambah sudah ditambahkan dengan tambahannya supaya dia bersifat refleksif, itu namanya refleksif closure. Nah, kalau symmetric closure itu kan kalau AA kebalikannya itu AA kan, kalau simetrik kan for all A, B ya, anggota A, jika A, B anggota R, maka B, A anggota R kan. Maka kalau A, B, B, C, C tidak masalah. Sekarang kalau A, C kita cari kebalikannya C, A benar.
Kemudian A, D, kebalikannya D, A benar. Tapi kalau B, D harus ada D, B, maka ditambahkan D, B di sini. Jadi simetri klosurnya adalah relasi awal, ditambah ini tambahannya. Refleksif klosur adalah relasi awal, ini tambahannya. Nah, transitif klosurnya itu adalah dia itu supaya transitif bagaimana? Supaya transitif itu misalnya kalau eh, suatu relasi disebut transitif itu kalau apa? Kalau A, B, C anggota himpunan A, jika A, B anggota R, dan jika B, C anggota R, maka A, C anggota R, kan gitu. Nah, maka kita buat ya yang misalnya A, dan A, C kan hasilnya A, C, A dengan A, D kan A, D kan. Nah, kalau B, D masih sama. C, dengan C, A ada C, A. Kalau A, C, A itu adanya A, benar. A, D, A benar. Kalau B, D, A itu maka ada apa? Kalau B, D ya, D, A itu adanya B, A ya. Mungkin ada yang belum tadi ya. A, C sudah. A, sudah. B, sudah. C, sudah. A, C, A sudah ya. A, D, A sudah. B, D, A kan B, A benar. Kalau C, A, C berarti C, C sudah ada. C, A, D. C, D. Nah, C, D harus ada. Ya. D, A, ya. A, C. D, C. Benar. D, A, D, D. Benar. Ini tambahnya semua. Nah, dengan ada tambahan 1, 2, 3, 4 ini, apakah sudah selesai? Ternyata enggak. Ternyata transitif klosur itu lebih sulit karena begitu dia terbentuk relasi baru, maka kita bisa membuat relasi baru lagi dari situ. Contohnya adalah BA dan AC. Hasilnya BC. Nah, ada tambahan anggota baru lagi. Jadi, kalau transitif klosur ini menjadi masalah karena pertama ada tambahan anak-anak baru, anggota-anggota baru, tadi D, D, C, B, A, C, D. Tapi kemudian ada direlasikan lagi ternyata memberikan hasil yang baru, contohnya BA dan AC. Belum lagi kalau BA dan AD. Ya. Nah, itu ada lagi ternyata. Jadi, ternyata dengan relasi ternyata transitive closure itu sulit karena dia ketika kita menggabungkan lagi nanti ada relasi baru lagi gitu loh. Nah, sehingga hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan transitive closure itu tidak sembarangan itu, tidak bisa di treatment secara gampang gitu. Ini saya lewati dulu ini apa? Sebenarnya ini latihan refleksi closure dan simetri closure saya lewatin. Nah, jadi ini adalah contoh bahwa transitive closure ini ada masalah. Jadi kalau kita udah punya
elemen baru dari relasi. Kemudian kita harus menggabungkan baru lagi yang hasil anak baru ini kita hasilkan dengan anggota yang lama atau yang baru dengan yang baru dihasilkan, ini ada anggota baru lagi gitu loh. Kemudian setelah kita menghasilkan anggota baru lagi pun ada kemungkinan ada anggota yang harus lain lagi gitu. Jadi hal ini menyebabkan menyebabkan transitive closure ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan gitu. Sehingga kita harus membahas khusus mengenai transitive closure. Jadi kita akan khusus membahas pada video yang lain khusus tentang transitive closure. Jadi saya ringkas ya. Kalau tadi reflexive closure itu ditambah elemen supaya dia bersifat refleksif. Kalau symmetric closure ditambah elemen supaya bisa simetrik. Kalau transitive closure ditambah elemen supaya transitif, tapi ini menimbulkan masalah. Maksudnya masalah itu elemen baru yang dihasilkan itu nanti perlu direlasikan lagi yang bisa saja akan menghasilkan relasi baru lagi, ya, akan memberikan relasi baru lagi yang hal ini menyebabkan lebih kompleks lagi, ya. Walaupun symmetric closure mungkin bisa saja menimbulkan dampak baru, tapi ini tidak pernah dibahas masalah di symmetric closure. Yang menjadi sorotan masalah adalah transitive closure, karena ketika kita punya elemen baru tadi, kemudian kita relasikan yang baru dengan yang lama atau yang baru dengan yang baru, akan muncul yang elemen hasil yang baru lagi. Nah ini sampai kapan berlangsungnya? Jadi kita nggak bisa melakukan cara ini, sehingga kita harus menggunakan cara khusus. Nah, pada video berikutnya saya akan menjelaskan khusus mengenai apa yang harus dilakukan kalau untuk menghasilkan transitive closure itu. Nah, tapi sebelumnya saya akan membahas dulu tentang reflexive closure dan symmetric closure. Saya mau kasih latihan dulu ini ya. Nah, ini latihan. Untuk latihan ini silahkan dikerjakan saja di PR ya, supaya Anda bisa belajar ya. Ini jadi PR pertama dan PR kedua ya. Nanti mungkin ada PR yang lain, kita akan lihat lagi nanti PR-nya. Jadi ini PR-nya sementara ada 2 dulu ya. Nah, jadi saya kira itu dulu pembahasan dari saya tentang closure of relation. Saya sudah membahas tentang closure of relation, reflexive closure, dan symmetric closure, dan juga transitive closure. Tapi detail pembahasan tentang transitive closure akan dijelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.